Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, perkenalkan saya Bu Ida Riani. Saya mengajar Mapel TIK. Kalau kalian semua pengen belajar komputer, kalian bisa belajar bareng dengan Bu Ida nanti di sekolah SMP 2 Semen. Kalian kalau pengen memperdalam komputer, misalkan ada kesulitan belajar komputer, itu bisa bertanya pada Bu Ida. Anak-anakku sekali semuanya, untuk kali ini kita membahas tentang model-model pembelajaran yang efektif. Di masa pandemi ini, pembelajaran yang efektif yang kita gunakan yaitu menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Nah, apa toh yang harus kita pelajari di sini? Sebelum kita mempelajari Google Meet atau Google Classroom, kalian harus mengetahui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang harus kalian ketahui di sini adalah inspiratif, interaktif, motivasi peserta didik, berpartisipasi aktif, terus proses pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan juga memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian atau bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta. Nah, setelah kalian mengetahui proses pembelajaran, di sini ada pemanfaatan aplikasi Google Meet pada masa pandemi COVID-19. Apa saja di sini anak-anak? Yang termasuk pemanfaatan aplikasi Google Meet pada masa pandemi COVID-19, saat ini kalian ketahui corona atau virus corona yang disingkat sebagai COVID-19 merupakan masalah kesehatan global yang terjadi di seluruh dunia. COVID-19 merupakan penyakit yang ditularkan melalui droplet atau ditularkan melalui kalau kita berdekatan itu mesti kita akan tertular. Sehingga untuk mencegah penularan virus tersebut, masyarakat dan pemerintah beradaptasi dengan menjaga jarak fisik satu sama lain atau disebut dengan physical distancing, dan membatasi kegiatan di luar rumah dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, bekerja, dan aktivitas lainnya dengan aplikasi berbasis online. Pada saat ini kalian juga termasuk melaksanakan aktivitas online ya, namanya daring, itu aktivitas online yang saat ini kalian lakukan saat ini. Nah, pemanfaatan berikutnya, Google Meet merupakan fitur dari Google yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online dengan menggunakan fitur panggilan video berkualitas tinggi atau grup. Jadi kalian bisa menggunakan Google Meet itu dengan grup, terus dengan video itu kalian bisa memanggil atau mengundang teman-teman kalian di dalam grup tersebut. Nah, cara menggunakan Google Meet untuk belajar online itu bagaimana? Untuk cara menggunakan Google Meet untuk belajar online, yang pertama yaitu kalian harus mengunduh aplikasi Google Meet. Yang kedua, buka aplikasi. Bagi yang sudah memiliki akun Gmail, maka sudah otomatis bisa mendaftar klik New Meeting untuk memulai panggilan, lalu bagikan kode ke orang lain bagi peserta yang diajak bergabung.
Nah, jadi kalian harus klik new meeting untuk memulai panggilan, lalu kalian membagikan kode. Kodenya apa? Kode yang ada di Google Meet tersebut kalian bagikan ke peserta atau yang kalian ajak bergabung. Berikutnya, klik meeting, kode, dan masukkan kode untuk bergabung dengan kalian. Ya. Terus berikutnya, media pembelajaran di sini itu tadi adalah cara menggunakan Google Meet. Nah, sekarang media pembelajaran yang kalian gunakan saat ini itu yaitu apa? Google Meet. Media pembelajarannya apa? Media pembelajaran merupakan yang dimaksud dengan media pembelajaran yaitu media pembelajaran merupakan segala komponen dalam lingkungan belajar siswa yang dipergunakan oleh pengajar agar pembelajaran berlangsung lebih efektif. Berikutnya, Google Meet salah satu aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh semua mata pelajaran yang ada di setiap sekolah. Di masa pandemi ini, semua sekolah menggunakan Google Meet, Google Classroom atau namanya Zoom, seperti itu yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti kalian saat ini yang kalian laksanakan itu menggunakan Google Classroom atau Google Meet. Tuh. Itu media pembelajaran yang harus kalian ketahui. Google Meet itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk tatap muka. Nah, bagaimana caranya untuk melaksanakan tatap muka? Undang semuanya peserta ke Google Meet. Ya, jadi kalian harus mengundang semua peserta ke Google Meet, di mana kalian dapat mempresentasikan, berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas sekolah kalian, atau sekedar saling menyapa secara tatap muka. Jadi kalian bisa melihat wajah dari teman-teman kalian. Itu hanya menyapa, "Hey, gimana kabarnya?" Atau yang lainnya kalian ngobrol dengan teman-teman kalian, atau kalian bisa berdiskusi untuk menyelesaikan tugas sekolah. Itu juga bisa dengan menggunakan Google Meet. Google Meet merupakan aplikasi layanan video conference untuk meeting atau rapat secara virtual. Itu adalah Google Meet ya. Google Meet itu bisa digunakan juga untuk rapat ya, untuk rapat atau video conference itu secara virtual. Nah, beberapa sekolah tidak bisa mengadakan pembelajaran secara tatap muka seperti saat ini. Semuanya tidak bisa menggunakan tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Maka Google Classroom menjadi salah satu pilihan agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa terlaksana meskipun jarak jauh. Ya, selain Google Meet, kita bisa menggunakan Google Classroom untuk melaksanakan tugas belajar mengajar. Nah, sekarang fungsi Google Meet. Fungsi Google Meet itu apa saja anak-anak? Nah, itu fungsi Google Meet itu bisa digunakan oleh pengguna komputer dapat mengakses Google Meet pada laman resmi mereka, pada akun resmi mereka. Kemudian klik join atau start a meeting. Nah, jadi pengguna itu bisa mengakses Google Meet pada akun resmi mereka dengan cara bagaimana? Klik join atau start a meeting.
Nah, itu jadi baru bisa bergabung. Di sini pengguna harus membuat kode rapat. Dan judul meeting. Jadi judul rapatnya itu apa, kode rapatnya apa, judul meetingnya apa, sebelum mengundang partisipan atau sebelum mengundang peserta, ya, peserta yang yang diundang untuk rapat atau peserta di situ. Website akan meminta izin untuk mengakses mikrofon dan kamera. Nah, jadi websitenya itu akan meminta izin dulu sebelum kita mengakses mikrofon atau kamera, boleh atau tidak. Kalau kita mengizinkan, berarti kita klik mikrofon dan kamera, kita bisa bisa mengeluarkan suara, bisa mengeluarkan gambar kita. Ya, gambar kita itu apa toh? Ya, wajah kita bisa dilihat oleh teman-teman kalian atau peserta yang diajak rapat tersebut. Setiap rapat video Meet memiliki kode yang dapat digunakan untuk bergabung ke rapat. Kode rapat adalah serangkaian karakter seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya. Nah, jadi kodenya seperti itu, yang berkarakter seperti itu. Kalian bisa mendapatkan kode rapat dari info akses yang dikirim pada kalian atau di bagian akhir link rapat. Tuh, itu kodenya bisa kalian dapatkan itu di info akses yang dikirim kepada kalian di bagian akhir link rapat. Nah, sekarang kelebihan dari Google Meet itu apa saja di sini anak-anak? Google Meet itu mempunyai kelebihan layanan Google Meet dengan akun gratis bisa digunakan untuk pertemuan virtual tanpa ada batasan selama 24 jam. Nah, jadi tanpa ada batasan. Jadi kita los untuk melakukan Google Meet. Kita gunakan 24 jam. Jumlah peserta itu maksimal 100 orang. Jadi jumlah pesertanya itu maksimal 100 orang. Banyak sekali anak-anak. Terus yang kedua, Google menyediakan solusi konferensi video tingkat perusahaan untuk semua orang. Nah, kini siapa saja yang memiliki akun Google dapat membuat rapat online dengan peserta hingga 100 orang dan mengadakan rapat yang berdurasi hingga 60 menit per rapat. Tuh, itu kelebihan dari Google Meet. Sekarang kekurangan dari Google Meet. Kekurangan dari Google Meet itu aplikasi telekonferensi seperti Google Meet kini menjadi salah satu tren pada masa pandemi COVID-19. Namun, tentu saja resiko menggunakan aplikasi Google Meet itu adalah boros kuota internetnya itu sangat boros, ya. Itu kekurangan Google Meet. Sekarang kalian ketahui, selain Google Meet, kita bisa belajar menggunakan Google Classroom. Apa tuh yang dimaksud Google Meet dan Google Classroom? Nah, yang dimaksud dengan Google Meet dan Google Classroom yaitu dua aplikasi yang sama-sama besutan dari Google Meet dan Google Classroom itu
aplikasi yang sama-sama berasal dari Google, di mana popularitasnya naik di kala pandemi virus corona ini. Di dalam masa pandemi ini yang digunakan aplikasi dua itu anak-anak untuk pembelajaran, untuk rapat dan lain sebagainya, karena Google Meet dan Google Classroom itu yang paling mudah digunakan untuk pembelajaran, digunakan untuk aktivitas jarak jauh. Yang kedua, selain berbagi file, Google Classroom juga memiliki fitur untuk melakukan video call bersama-sama. Jadi Google Classroom itu juga bisa digunakan untuk video call bersama-sama dengan teman-teman kalian. Video call ini bisa dilakukan secara bersama bagi guru dan siswa yang sudah bergabung dengan grup kelas yang ada di Google Classroom. Pada saat ini kalian sudah bergabung dengan guru-guru yang ada di SMP 2 Semen di Google Classroom. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk video call. Ya, video call bersama-sama dengan guru kalian masing-masing, guru mapel masing-masing, untuk menyelesaikan tugas sekolah, untuk pembelajaran di sekolah, tetapi dengan jarak jauh. Itu Google Classroom. Untuk mengakhiri Google Meet, ya. Kalau itu tadi Google Classroom dan Google Meet. Sekarang cara mengakhiri Google Meet. Cara mengakhiri Google Meet bagaimana anak-anak? Untuk mengakhiri Google Meet, kita bisa mengakhiri rapat semua peserta, maka tinggal klik atau ketuk tinggalkan panggilan. Itu untuk mengakhiri. Jadi untuk mengakhiri Google Meet, kita tinggal klik atau ketuk tinggalkan panggilan di bagian bawah dan klik opsi akhiri rapat untuk semua yang muncul di jendela. Nah, itu cara mengakhiri Google Meet. Demikian anak-anak apa yang bisa saya jelaskan hari ini. Jadi materi yang saya jelaskan hari ini bisa kalian pahami lagi di PPT atau PDF yang saya kirimkan ini nanti, atau kalian bisa putar ulang di web yang ada di bawah ini. Jadi kalian bisa belajar lagi, bisa mendalami lagi, bisa putar ulang videonya Bu Ida ini di dalam PPT setelah di link di bawah ini. Nah, kalian klik link, itu nanti akan muncul video ini, muncul PPT ini, kalian bisa mempelajarinya lagi. Nah, setelah penjelasan dari Bu Ida ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan, ya. Soal-soal latihan kamu kerjakan, nanti dikirimkan ke grup SMP 2 Semen di PLS, ya. Sekian dari Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Selamat pagi.